Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau jelasin pengalaman aku terkena anosmia. Jadi untuk tahu info lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, untuk yang belum tahu anosmia itu apa, anosmia itu seperti kehilangan indera penciuman dan indera pengecap kita. Aku baru ngerasain anosmia itu sekitar 10 hari yang lalu. Waktu itu badanku sempat demam. Dan tahu sendiri dong, di masa pandemi seperti saat ini, saat kita udah ngerasa kurang enak badan, apalagi batuk, flu, demam, itu tuh kita kayak ngerasa khawatir gitu kan. Nah, pas aku tahu aku demam, aku cepat-cepat minum obat. Ternyata hanya sekitar 3 jam badan aku tuh udah ngerasa enakan lagi. Terus habis gitu setelah kejadian demam itu sekitar 1 mingguan, aku tuh ngerasa kurang enak badan lagi. Nah, di saat itu aku hanya ngerasa hidungku tuh gatal, kayak mau flu gitu. Terus tenggorokanku juga nggak enak, bukan batuk ya, tapi lebih ke tenggorokanku tuh kayak ada sesuatu gitu aja. Nah, pas aku ngerasa seperti itu, aku langsung cepat-cepat minum obat. Nah, itu kan terjadi di pagi hari. Waktu malam harinya tuh aku ngerasa aneh gitu loh, kok kayaknya penciumanku tuh udah mulai berkurang. Aku bilang sama suami aku, kok aku nggak nyium sesuatu itu kayak ciumnya tuh nggak kerasa banget gitu. Tapi ya udahlah, udah minum obat belum, cuma ditanya gitu. Ya aku bilang udah gitu, ya udah istirahat. Terus kebesokannya itu aku nggak sadar kalau ternyata tuh penciumanku tuh hilang total. Tahu-taunya itu aku kan pagi pasti masakan ya untuk suami berangkat kerja. Nah, waktu aku biasanya tuh kan bau bawang itu kuat banget. Waktu itu tuh aku masak, motongin bawang, mau masak itu pasti aku tuh cium dulu. Kalau aroma bawangnya udah keluar, baru aku masukin bahan-bahan yang lain. Tapi itu tuh aku nggak nyium sama sekali gitu. Habis itu kok kayak gini ya. Terus aku nyoba makanan itu juga aku nggak kerasa sama sekali. Jadi di situ pertama kali aku sadar kalau aku terkena anosmia. Terus aku ngerasanya itu kayak pokoknya kayak semua yang aku makan itu kayak minum air putih aja gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama suami kan, kok aku nggak bisa nyium sama sekali. Suamiku tuh kayak bingung gitu kan, yang bener, iya beneran, aku coba udah nyium sesuatu yang baunya nyengat-nyengat juga nggak kecium. Aku juga makan sesuatu tuh nggak berasa gitu loh. Terus sampai suami aku tuh bawain aku parfum, bawain aku pokoknya bau-bauan yang baunya tuh kuat banget, tapi tetap aja nihil hasilnya. Aku tuh nggak nyium sama sekali. Akhirnya aku bilang sama suami aku, kak, ini katanya kan salah satu ciri-ciri COVID-19. Aku bilang gitu. Apa iya ya aku kena COVID gitu kan, udah ketakutan gitu kan ya. Soalnya di masa pandemi gini kita kayak pokoknya tahu batuk dikit aja kan udah heboh gitu. Habis itu tapi suami tuh pasti ngajakin aku, udah nggak usah pikir aneh-aneh, nggak apa-apa gitu kan. Nah, habis itu akhirnya aku minum obat flu, karena hidung aku tuh yang aku rasain waktu itu memang hidung aku tuh panas, terus gatel kayak mau bersin gitu. Cuman aku nggak meler, hidung aku tuh nggak flu gitu loh, tenggorokan aku juga nggak batuk gitu, biasa aja. Cuman hidung aku panas dan aku mau bersin aja gitu. Suami aku tuh ngeyakinin aku bahwa enggak, kamu nggak apa-apa gitu. Dia cepet-cepet beliin aku minuman susu bear brand itu, terus beliin aku Yakult untuk probiotiknya biar pencernaan aku lancar, sama beliin aku vitamin. Dan itu aku minum beberapa hari berturut-turut, dan itu bergantian aku minumnya. Jadi satu hari itu pagi bisa aku minum susu, siangnya aku minum vitamin, malamnya aku minum Yakult, kayak gitu terus sampai akhirnya hari ketiga itu aku udah mulai merasa indera penciuman dan indera perasa aku tuh balik lagi gitu. Di situ aku tuh kayak ngerasa seneng banget, kayak ya Allah,
sebegininya gitu loh. Ada suatu hal tuh yang kadang kita nggak syukurin dan ternyata itu tuh nikmat banget rasanya, dan kalau kita kehilangan itu tuh sedih gitu. Jadi selama aku pemulihan anosmiaku itu, aku tuh makan apapun nggak berasa dan nyium apapun itu nggak berbau sama sekali. Jadi aku kayak makan sesuatu tuh kayak minum air putih aja gitu. Yang penting pikiranku tuh cuman pokoknya aku kenyang deh gitu. Yang masak itu yang apa kayak gitu tuh nggak kerasa sama sekali gitu. Sampai akhirnya hari ketiga aku tuh sudah mulai bisa mencium dan merasakan, walaupun sedikit banget dia tuh kerasanya, tapi disitu aku udah kayak wah, aku nih udah mulai nih gitu, seneng banget kan. Tapi aku ternyata aku baca-baca itu ternyata anosmia itu memang ada yang berjangka pendek dan berjangka panjang. Anosmia itu bisa sembuh, bisa kembali pulih dalam waktu 1-2 minggu, dan dari yang aku baca itu ada yang berjangka panjang itu sampai 2 tahun dia baru bisa pulih lagi indera penciuman dan indera perasa. Jadi situ aku ngerasa kayak khawatir kan waktu aku pertama kali tahu anosmia itu apa, apalagi katanya anosmia itu salah satu gejala COVID-19, tapi aku ngerasanya bahwa ini nih bukan COVID gitu loh, ini bukan COVID. Aku selalu meyakinkan diri aku gitu, aku tuh kena anosmia biasa gitu. Dan ternyata aku baca-baca tuh penyebab anosmia tuh banyak banget. Ada yang karena alergi, ada yang karena polip di hidung, ada yang karena sinusitis, terus macam-macam deh. Aku nggak begitu ingat. Terus juga anosmia itu bisa juga jadi salah satu penyebab penyakit, yaitu tumor dan kanker. Disitu kita juga wajib banget khawatir ya. Hari kelima itu aku bisa mencium bau lebih jelas. Jadi selama aku terkena anosmia itu, aku baca bahwa anosmia itu bisa disembuhkan dan kita harus menterapi indera penciuman dan indera pengecap kita agar rasa itu dan bau itu cepat pulih gitu. Jadi caranya itu indera perasa kita itu dipancing dengan makanan-makanan ya, entah itu asin, asam, manis, pedas gitu. Jadi aku setiap hari itu makanin gula, nggak banyak, cuman hanya untuk mencicip lidah aku sampai sejauh mana sih aku merasa gitu kan, sampai sejauh mana sih aku bisa tahu asin itu, asam itu, manis itu, pedas itu gitu. Dan untuk indera penciumannya aku itu pakai kayak bau-bau pedas sejenis balsam gitu loh, sejenis balsam itu aku pasang di hidung aku cium-ciumin bau-bau mint. Jadi biar mancing hidung aku juga buat udah ada nih, aku udah nyium nih, gini nih, gitu gitulah pokoknya. Sampai akhirnya di hari kelima itu kan aku udah nyium, tapi jaraknya harus deket banget. Jadi aku harus naruh benda yang aku cium itu di hidung aku gini, baru aku bisa tahu baunya gitu. Dan di hari ketujuh itu aku surprising banget teman-teman. Karena apa? Aku itu bisa nyium bau asap. Jadi kan aku di rumah memang punya orang tua, dan orang tuaku tuh nggak tahu, mamaku tuh nggak tahu kalau aku terkena anosmia. Aku nggak mau cerita karena memang aku nggak mau bikin dia khawatir, dan aku nggak mau bikin mama aku tuh berpikiran kalau aku terkena COVID lah, apalah, inilah itulah. Tapi memang selama aku terkena anosmia tuh aku menghindari orang-orang sekitar aku gitu. Jadi aku lebih berjarak gitulah, kayak lebih mewaspadai aja sih sebetulnya. Habis itu waktu hari ketujuh itu mama aku tuh kan lagi bakar-bakar sampah di belakang dapur. Nah aku tuh lagi di dapur, nggak tahu aja kayak refleks gitu kan, aku tuh langsung kayak bau asap ya gitu. Tapi aku nggak ngeh gitu, masih kalau aku tuh kayak lupa gitu kalau aku tuh kena anosmia gitu. Terus habis itu waktu mama aku masuk ke dapur, aku tanya, "Mau habis bakar-bakar ya?" Aku bilang gitu. "Iya." Terus habis itu
Oh iya, waktu mamaku bilang iya baru aku nggak, oh, aku bisa nyium lagi gitu, seneng banget pokoknya. Terus aku tuh lari apa, masuk ke kamar ketemu sama aku, terus aku bilang sama aku, "Duh, tahu nggak, aku tuh bisa nyium loh udah." Iya beneran, iya soalnya mama kan bakar sampah ya, terus ternyata aku tuh ngerti gitu loh, tahu kalau mama tuh lagi bakar sampah gitu. Ya udah, anu aja apa, tetap tetap dicoba aja terus gitu kata suami aku tuh, biar bisa cepat pulih gitu. Sekarang itu memang keadaan aku tuh belum pulih total, cuman aku sudah mulai merasakan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini tuh pengalaman aku ya guys, kita tetap harus waspada, tetap harus hati-hati, karena waktu aku tahu pertama kali terkena anosmia itu, aku juga langsung kepikiran untuk ke rumah sakit. Oke, sekian cerita pengalaman anosmia yang udah pernah aku alamin. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, tetap cuci tangan, dan assalamualaikum.